Selamat pagi, Gus. Gus, kabar gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Pak, diperiksa soal apa hari ini Pak? Ya, saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Ya, sampai jalan. Presiden langsung nggak sih Gus? Nanti saya sampaikan keterangan. Apa udah telat nih? Gus bawa apa aja Gus? Kenapa? Kalau nggak dengar, kalau nggak satu-satu susah. Sampai jalan. Apa aja Pak? Enggak, saya hanya bawa SK sebagai menteri. Jalan dulu. Gus, ada tekanan dari politiknya sih Gus? Saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Ini, Mas, tunggu dulu dong. Kenapa dibagi Jadi saya akan sampaikan keterangan di dalam. Ya, karena itu materi nanti. Jadi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Oke? Kenapa bisa dibagi 10.000? Itu nanti saya sampaikan di dalam. Ya. Ayo tanggapannya aja Gus. Gimana Gus? Sebentar nanti. Tuh. sendirian datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini berita yang tidak kalah pentingnya dibandingkan ijazah ya, yaitu kasus kuota haji ini naik ke tahap penyidikan. Itu artinya sebentar lagi akan ditentukan siapa calon tersangkanya. Seandainya memang bisa ditemukan calon tersangkanya, otherwise akan SP3. Dan kita tahu bahwa kasus ini pernah Gus Yassin datang ke sini ya, tokoh dari Surabaya, bercerita mengenai dugaan kuota haji ini yang kemudian disalurkan 50-50, 50% untuk tambahan umum, 50% untuk haji plus atau haji puroda, yang kalau dirata-ratakan uangnya nggak karu-karuan ya. Misalnya kalau haji puroda itu katakanlah dirata-ratakan 300 juta per haji, maka 10.000 itu angkanya menjadi 3 triliun. Nah, dari 3 triliun kapitalisasi itu kita tidak tahu ya uangnya mengalir kemana kalau 300 juta rata-rata. Tapi kalau puroda lebih. Kalau rata-rata 400 juta maka 4 triliun. Nah, dihitung saja. Karena lobby tambahan kuota haji itu ternyata kemudian dibisniskan menjadi 50%, 10.000 itu untuk orang yang ngebet naik haji tetapi tidak mau antri lama dan punya uang. Itulah yang namanya haji furoda. Padahal kita tahu haji reguler kita antrinya minta ampun ya. Oke, coba kita bacakan beberapa berita yang terkait ini ya. Dari CNN Indonesia, kasus kuota haji naik penyidikan, KPK bakal panggil Yakut lagi. Itu sudah dipanggil ya. Kemudian usai Nadiem dan Yakut diperiksa, Pukat UGM, KPK punya peluang periksa Jokowi. Mantan Menak Yakut hingga ketua PBNI dicegah keluar negeri yang terakhir ya, karena sudah naik penyidikan. Kemudian kasus korupsi kuota haji naik penyidikan, maki dugaan pungli 75 juta per jemaah. Ini kita lihat ya. Oke. Coba kita yang terakhir dulu kita bacakan ya, biar jelas dulu persoalannya kemana ini. Karena ini hal yang prinsipil ya, jangan sampai kemudian kita tidak melihat ini sebagai satu yang penting. Republik Merdeka, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan agar mantan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas YCQ ya tidak kabur ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejak Senin 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yakut dan 2 orang lainnya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas, kata Budi kepada wartawan Selasa pagi. IA atau Isfa Abidal Aziz adalah staf khusus Menak Yakut yang kini menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. IA sebelumnya menjabat Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, namun sudah diberhentikan pada Januari 2025.
judulnya tetap yang sama aja ya, jangan berubah ya, seperti thumbnail ya. Sedangkan FHM merupakan swasta. Budi menerangkan tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan ketiganya di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan, ungkas Budi. Oke ya. Itu ada dugaan korupsi haji dan lain sebagainya ya, luar biasa ini. Sorry. Beritanya tetap yang sama ya. Saya khawatir yang bukan yang ininya ya. Oke, diubah lagi ya. Gitu. Oke. Soalnya di sini ada ketua PBNU dicegah ke luar negeri. Jadi bukan ketua umum ya, tapi ketua PBNU. Jadi harus kita korek ya. Kemudian di sini mantan Menak Yakut hingga ketua PBNU ya. Ketua PBNU bukan ketua umum PBNU, ketua PBNU itu beda. Kemudian kalau ketua umum PBNU ya Stakuf, tapi ini ketua PBNU ya, kita perbaiki. Pada Sabtu dini hari 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat 8 Agustus 2025 meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenak era Yakut Khalil Qomas. Perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenak tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan. Kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Sabtu dini hari 9 Agustus 2025. Dalam perkara ini KPK menggunakan sangkaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkara ini juga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 1 triliun ya. Sebelumnya Asep menjelaskan di dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pembagian kuota haji adalah sebesar 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota khusus. Namun nyatanya 20.000 kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50%. Ya itu ya informasinya. Tadi ada di undang-undang diatur 92%, 8% gitu kan. Kenapa bisa 50 dan lain-lain? Dan prosesnya juga kan itu alur perintah dan kemudian juga kan ada aliran dana yang dari pembagian tersebut gitu, kata Asep kepada wartawan Rabu malam 6 Agustus 2025. Dalam perkara ini KPK sudah melakukan permintaan terhadap beberapa pihak terkait ketika dalam proses penyelidikan. Pada Kamis 7 Agustus 2025 KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dia diperiksa selama hampir 5 jam. Pada Selasa 5 Agustus 2025 tim penyelidik telah memeriksa 3 orang, yaitu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kemenak Hilman Latif, Sekretaris Jenderal Sekjen Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Farid Al-Jawi, dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umroh Indonesia Asrul Aziz. Pada Senin 4 Agustus 2025 tim penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, yakni Rizky Visa Abadi, Muhammad Agus Syafi'i, Abdul Muhyi, ketiganya merupakan pejabat di Kemenak. Pada Selasa 8 Juli 2025 tim penyelidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Fadul Iman Syah. Tim penyelidik KPK sebelumnya juga telah memeriksa pendakwa Khalid Basalama pada Senin 23 Juni 2025. Dia didalami soal pengelolaan ibadah haji. Oke, ada lagi beritanya. Kasus korupsi kuota haji naik penyidikan, maki dugaan pungli 75 juta per jamaah. Coba kita bacakan ini ya. Oke. Suara.com, bola panas skandal dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama menggelinding semakin kencang. KPK resmi menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan, membuka jalan untuk menetapkan para tersangka. Kenaikan status perkara ini dilakukan hanya 2 hari setelah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperiksa selama 5 jam oleh penyelidik. Di saat yang sama, masyarakat anti korupsi Indonesia maki
membeberkan hitung-hitungan fantastis potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai 691 miliar. KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan, kata PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK. Koordinator Maki Boyamin Saiman mengungkap potensi kerugian negara yang sangat besar di balik skandal ini. Angka 691 miliar itu muncul dari dugaan adanya pungutan liar atau jatah sebesar 75 juta untuk setiap kursi dari kuota haji khusus tambahan. Jika kuota tambahan adalah 9.222 dikalikan 75 juta, maka dugaan nilai pungutan liar atau korupsi adalah sebesar 691 miliar, kata Boyamin kepada wartawan. Boyamin menyoroti adanya niat jahat atau mens rea di balik keputusan untuk mengutak-atik kuota haji. Nah, jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu? Ya, karena diduga ada oknum-oknum nakal yang hendak mengambil keuntungan, ujar Boyamin. Pangkal masalah dalam kasus ini adalah perampasan kuota haji reguler. KPK menjelaskan dari 20.000 kuota tambahan yang diberikan Raja Arab Saudi, pembagiannya seharusnya mengikuti aturan undang-undang yang di 92% untuk haji reguler, 18.400 dan 8% untuk haji khusus 1.600 jemaah. Namun melalui surat keputusan SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Yakut Kolil Komas, kuota tersebut justru dibagi rata 50-50, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya. Itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi-bagi dua, ujar PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur. Itu menyalahi aturan yang ada. Langkah ini, nah ini yang namanya mens rea itu, bro. Membuat sebuah kebijakan yang memang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya atau pihak lain yang terafiliasi dengannya, ya. Langkah ini secara efektif telah merampas jatah ribuan jemaah haji reguler yang sudah antri puluhan tahun dan melimpahkannya ke travel haji khusus. Diperiksa 5 jam, Gus Yakut irit bicara. Sebelum status kasus ini naik, Gus Yakut telah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam pada Kamis. Usai diperiksa, ia tampak irit bicara dan hanya mengaku bersyukur bisa memberikan klarifikasi. Alhamdulillah, saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu, kata Gus Yakut. Ia menolak berkomentar lebih jauh mengenai materi pemeriksaan, termasuk soal kemungkinan adanya perintah dari Presiden Jokowi terkait pembagian kuota tersebut. Kini dengan naiknya status perkara ke penyidikan, KPK tinggal selangkah lagi untuk menemukan siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam skandal yang telah menodai penyelenggaraan ibadah suci ini. Publik menanti nama-nama yang akan diseret untuk bertanggung jawab. Menarik ya, sobat daerah sekalian. Oke, coba kita bacakan lagi yang disampaikan UGM ya. Ini penting ya. Jangan hanya soal ijazah saja ya. Oke, coba ini saya bacakan juga ini ya, sebelum saya membahasnya. Jakarta, Kompas TV ya. Usai Nadiem dan Yakut diperiksa, Pukat UGM, KPK punya peluang periksa Jokowi. Itu ya. Ini kan sebentar lagi maghrib ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dinilai berpeluang untuk memanggil Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buntut 2 menterinya dipanggil oleh KPK. Sebagai informasi, Mendikbud Ristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dan Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Kolil Komas menjalani pemeriksaan di KPK hari ini Kamis. Selama relevan tentu tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan bisa sampai pada Presiden. Misalnya apakah kebijakan-kebijakan itu lahir dari perintah Presiden? Kalau lahir dari perintah Presiden, kemudian akan diteliti apakah perintahnya sesuai hukum atau tidak, kata Zainur Rohman. Di kasus kuota haji ini kan yang dipersoalkan adalah 20.000 kuota tambahan itu harusnya kan minta izin DPR dan juga pembagiannya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. Nah, ini publik kan bertanya-tanya, ini apakah Menak sendiri yang berinisiatif atau disuruh orang lain atau bagaimana ceritanya? Zainur menekankan KPK tidak boleh mempunyai rasa sungkan kepada siapapun, termasuk mantan presiden, dalam menegakkan hukum, sepanjang hal tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki informasi, keterangan, pengetahuan soal tindak pidana. Itu penyidik bisa melakukan panggilan, tujuannya untuk melengkapi berkas untuk membuat terang telah terjadinya tindak pidana. Jadi itu harus benar-benar dipahami oleh penyidik. Penyidik tidak boleh merasa sungkan, memiliki rasa sungkan misalnya hanya karena seseorang yang memiliki informasi itu merupakan ex pejabat negara, ujar Zainur. Ya, jadi saudara sekalian, begini kita buat terang duduk masalahnya ya. Oke.
kita ini udah mau maghrib ya, tapi kita bikin terang begini. Jadi saudara sekalian, tahun 2024 itu ketika Yakut masih menjadi Menteri Agama, itu ada tambahan kuota haji 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan undang-undang, harusnya kuota itu 92% diperuntukkan untuk haji reguler dan hanya 8% untuk haji khusus. Tapi dengan pertimbangan yang diduga jahat, ya kan, yaitu untuk ngentit, maka itu dibagi 50-50. Maka 10.000 tambahan untuk kuota haji khusus. 10.000 kuota haji khusus itu kemudian ada punglinya yang kata kata Maki 75% per jemaah. Maka dapatlah angka yang disebutkan Maki tadi, angka sampai 500-an miliar. Nah, itu adalah kickback yang pungutan. Ya, diduga ya pasti baliknya kepada pemberi kuota dong, logikanya. Bagaimana dengan yang lainnya? Oke, karena ini sudah maghrib, coba kita dengarkan azan maghrib dulu dan kemudian kita akan bahas lebih lanjut. Ini menarik saudara sekalian ya, biar kita tidak hanya soal ijazah saja, tapi ini soal yang penting. Oke. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi ya, ini modus operandi yang terang benderang untuk mendapatkan uang. Pertanyaannya adalah, uang buat siapa? Jadi ini 2023 dan 2024. Jadi gini saudara sekalian, ya perlu kita dalami lagi informasinya ya, yang informasi yang jelasnya dulu, bahwa dari tambah itu 20.000 itu 2023 atau 2024 nanti cek ya. Dari tambahan 2.000, jadi dari tambahan kuota haji tersebut yang harusnya mayoritas diberikan pada haji reguler diberikan kepada haji khusus. Kita tahu haji khusus ini atau haji furoda orang bilang, atau on H+ dan lain sebagainya, haji yang nggak perlu ngantri, dan ini seperti pasar bebas saja. Ada yang berangkat dengan 300 juta, 400 juta, 500 juta, 600 juta, bahkan ada yang sampai 700 juta segala satu orang. Makanya saya katakan, kalau dari 10.000 itu dikumpul rata-rata saja, itu 100 dikumpul rata-rata, katakanlah misalnya 300 juta, tapi enggak lah, rata-ratanya enggak mungkin 300, karena 300 juta itu yang paling rendah. Dan let's say rata-ratanya misalnya 400 juta. 500 juta juga bisa sebenarnya. Oke, misalnya rata-ratanya 400 juta lah yang paling moderat. Kalau rata-ratanya 400 juta, maka dana yang terkumpul dari 10.000 itu adalah 4 triliun, bayangkan. 4 triliun yang terkumpul. Nah, ternyata tadi ada punglinya yang tadi per jemaah 75 juta. Entah kenapa dikalikannya cuma 9.222 ya. Bukan 10.000, I don't know exactly why gitu ya. Dikali 75 ya memang hampir 700 miliar. Kalau seandainya 10.000 kan jadi 700 miliar. Nah, 700 miliar itu dana itu mengalir kepada tentu pemberi kuota. Pertanyaannya adalah, katakanlah dikurangi itu, misalnya 4 triliun yang terkumpul. Berapa untuk penyelenggaraan ibadah hajinya? Dan kemudian berapa dana yang kemudian bisa distorkan? Jadi isu yang beredar, walaupun ini perlu diklarifikasi karena saya hanya mendapatkan informasi dari seseorang. Informasinya adalah dana ini, kelebihan itu cuma disalurkan untuk satu travel haji saja. Satu travel haji dari orang yang kemudian ada di pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi ini baru isu ya. Dari satu travel haji tersebut, dialah yang mengelolanya, dan kemudian orang ini konon nyetor kepada tentu pada kekuasaan. Angka yang tidak kecil setorannya. Jadi kalau kita misalnya buka, ya inilah saatnya. Kalau Pak Prabowo ya ingin mengejar para koruptor sampai ke Antartika, ya ini aja, ke di antar kita aja. Tapi pastikan bahwa Pak Prabowo dan lingkarannya tidak terlibat sama sekali. Kalau terlibat tidak akan ada yang namanya penegakan hukum yang baik. Kalau kita mau bicara seperti itu. Karena itu memang pesan ke depannya ya, pemilu dan lain sebagainya tidak boleh mahal. Cari pejabat jangan yang serakah. Karena untuk Menteri Agama ini memang profiling harta kekayaannya agak mengagetkan. Ketika diangkat harta kekayaan cuma 1 miliar, tapi beberapa bulan sudah jadi 11 miliar. Sekarang kita tidak tahu how much ya. Gitu. Jadi saudara sekalian, ini perlu didalami ya. Ya, karena ini sesuatu yang sangat penting ya. Terlepas kemudian apakah ini menarik atensi publik atau tidak, kita akan bahas terus-menerus ya. Oke.
Tapi coba nanti dicek 20.000 itu untuk kuota 2023 atau 2024, tolong dibacakan saya ya. Hah? 2023 bukan 2024. Nah, kalau 2023 ya bau-bau kepemilunya ada, saudara sekalian. Itu yang dibilang ini. Tapi coba nanti kita ikutin terus alurnya. Jadi ada skenario begini. Tapi walau alam ya, bahwa suatu ketika di negara Konoha akan diselenggarakan hajatan demokrasi terbesar. Dalam hajatan demokrasi tersebut, rupanya sang penguasa punya jagoannya. Tapi untuk memenangkan kontestasi tersebut, maka perlu dicari orang-orang baik dalam tanda kutip untuk mendapatkan fundraising atau dana-dana yang besar. Dana-dana besar itu diambil dari semua sektor yang masih memungkinkan. Salah satunya adalah kuota haji. Kebetulan pemerintah Arab Saudi atas lobby, atas niat baik memberikan kuota tambahan 20.000. Dari 20.000 itu seharusnya 2% diberikan kepada haji reguler yang lama sekali sudah antri bertahun-tahun. Tetapi apalacur, dibagi dua jatahnya, 10.000 untuk haji khusus, 10.000 untuk reguler. Haji reguler itu haji yang uangnya terbatas ya, tidak bisa pakai harga yang seenak-enaknya. Tapi haji khusus kita bisa bernegosiasi, namanya haji furoda. Anda asal ada duit hari ini, Anda akan bisa berangkat saat ini juga. Yang paling penting bayar gitu. Nah, masalahnya adalah berapa kapitalisasi yang terkumpul dari 10.000 kuota haji tersebut. Maka kalau rata-ratanya 400 juta, yang terkumpul adalah 4 triliun. Dari 4 triliun itu mengalir pungli 700 miliar, maka masih ada 3 triliun lebih. Kalau seandainya itu digunakan untuk sumbangan hajatan tadi, maka konon untuk sumbangan hajatan itu adalah kira-kira 1 triliun. Itu gosip di negeri Konoha yang ada. Maka begitulah yang terjadi. Mereka-mereka yang memberikan sumbangan-sumbangan itu kemudian tetap diangkat sebagai punggawa-punggawa istana, meskipun terbukti sempat menerima aliran-aliran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saudara sekalian, saatnya KPK membuat terang persoalan ini. Walaupun saya paham kalau sudah sampai pada aliran tertentu, stop di situ. Tapi paling tidak harus dimulai. Jangan sampai kemudian korupsi yang terang benderang di depan mata ini dibiarkan begitu saja. Sama seperti kasus BTS ya, yang sekarang menggantung nggak karu-karuan itu, yang konon sempat menyandra pembesar negeri juga, sehingga tidak berani bersuara lantang karena istana kecilnya juga terlibat ya. Pangeran di istana kecilnya juga terlibat. Jadi itulah yang terjadi ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekali dalam kasus ini ya. Berharap jika terbukti bisa dihukum 2 kali lipat dari standar hukum karena dia pejabat publik yang telah mengetahui semua aturan dan resikonya. Dan Menteri Agama tidak dieksekusi, akhirnya kadaluarsa. Katanya yang paling NKRI harga mati ternyata ngembat dan haji ya. Jadi Anda jangan percaya NKRI harga mati. Orang yang teriak-teriak NKRI harga mati itu rata-rata tukang ngembat semua ya. Tangkap Kolil ya. Kemudian apa lagi ya, parah dananya haji kok dikorupsi. Usut kasus korupsi sampai akar-akarnya ya. Hanya bisa dilakukan secara bersama-sama melibatkan pejabat yang berwenang dan ada backing perintah dan mantan rezim penguasa yang penuh kebohongan dan kayak nggak ngerti maksudnya apa ini ya. Menarik nih, menarik memang ya. Tidak hanya soal ijazah ini ya. Mantap, makan tuh carian lu, bikin malu lu, duit rakyat dimakan. Infonya diduga melibatkan presiden sebelumnya, mohon diulas bang, menarik nih. Ente bilang menarik-menarik, tiba-tiba ada Ternul yang mengadukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya kan. Yakut memang tidak memiliki integritas sebagai Menteri Agama. Sejak awal
menjabat dia tidak mampu menjadi pengayom, ya. Paling-paling nanti pas di persidangan ini perintah presiden saat itu. Mantan ketua calon pasien KPK wajar dapat pesanan lebih besar. Pastikah ya? Toa masjid emang luar biasa, masya Allah. Maksudnya apa nih? Keren ya, dana untuk ibadah juga dikorupsi. Sekarang apa coba yang enggak dikorupsi? Selamat kepada mantan Menak Yakut yang kasusnya naik ke penyidikan. Nah, kalau ini baru jelas daripada ribut mengenai pencemaran ijazah. Pencemaran ijazah itu nothing sesungguhnya ya. Kemudian selamat kepada tangkap koruptor dana haji dan yang menyuruhnya. Enggak tanggung jawab, habis laporin Gus Nur sampai dibui padahal enggak nyolong, malah Yakut maling dipanggil KPK. Mirip Tom Lembong. Oh, mirip Tom Lembong? Maksudnya? Beda dong. Kawal terus kasus ini ya. Jijik lihat wajah koruptor. Kabur aja dulu, malah pejabat korupnya yang duluan yang kabur ya. Kemudian kalau ikut logikanya berarti lebih untung tidak bersalah. Jadi sobat era sekalian ya, ini bukan soal untung tidak untung, ini adalah suap ya. Karena itu yang dikenakan itu tidak hanya pasal Tom Lembong tapi juga pasal suap. Kalau suap itu atau gratifikasi itu nggak ada ampunnya ya kan, gitu. Jadi kalau kita lihat pasal 3 ya. Jadi pasal suapnya coba kita lihat. Ini ada pasal 5, pasal 11, pasal 12. Nanti kita lihat pasal mana yang dikenakan. Jadi nggak beda sekali dengan Tom Lembong. Tom Lembong itu sama sekali tidak menerima aliran dana. Kalau ini kelihatan kickbacknya kan begitu. Kemudian Indonesia gelap, jebloskan segera lah, jangan lama-lama. Seharusnya atasan mantan Menak dipanggil KPK juga, terbuka kemungkinan. Seharusnya dia berhak nolak, pasti dia nikmatin juga. Bukan hanya uang, jabatan harusnya jadi taruhan, tetap proses. Sebelum dilanjutkan kasusnya, ganti dulu ketua KPK-nya dong. Kalau orang soleh mengikuti pemimpin berwatak iblis, maka aktivitas sakral haji pun dijadikan sasaran korupsi. Luar biasa, dan bro. Kemudian ternyata orang yang paling sok NKRI kena kasus kuota haji. Reshuffle hanya gimmick untuk mencari komplotan yang mau diajak nyolong bareng, tebar isu pecah belah, biar nyaman nyolongnya, enak enggak ada yang ganggu. Kejar sampai Antartika. Menteri Agama korupsi benar-benar gelap, tinggal cari aliran dananya kemana. Kalau nggak ada bisa jadi kayak kasus Tom Lembong. Kemudian itu inisiatif, beda lah ya. Kalau soal kuota haji ini mens reanya itu jelas ya, jelas sekali mens reanya. Karena jelas itu melanggar undang-undangnya juga jelas ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan Tom Lembong. Kalau Tom Lembong dari awal tuh aneh, kalau ini nggak aneh. Karena uang timbulnya gila-gilaan ini. Uang timbulnya tuh gila-gilaan ya. Kemudian Assalamualaikum, saya berniat untuk berhentikan orang yang main judi online. Saya bisa buktikan langsung dari HP pemain judi online dan situs manapun yang mainkan. Mohon pencerahannya, apa maksudnya? Nggak jelas ini. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Sekali lagi, kasus ini kasus menarik, jangan disepelekan ya. Gitu. Nanti kita akan ikutin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren padas. Bertanya. Coba ditanyakan itu kepada Kementerian Agama. Kriterianya yang akan mengelola itu bagaimana? Uang pemerintah saja dalam hal ini, mohon maaf nih, uang pemerintah saja dalam hal ini Kementerian Agama aja amburadul mengelola haji reguler. Lah ini bagaimana? Tanggung jawabnya ke siapa? Terus kalau ada keuntungan, keuntungannya larinya kemana? Ayo bergeraklah, jangan diam. Jangan menunggu laporan. Ini posisinya sudah jelas. Mudah sekali mudah sekali, ini seperti balik telapak tangan. Tidak perlu bukti-bukti yang rumit ini. Saya kalau saya penegak hukumnya, bro, mohon maaf. Kalau saya Kapolrinya, saya Jaksa Agungnya, saya KPK komisioner KPK-nya, tinggal balik, selesai.
dan terbuka semua. Pansus belum bergerak, tersangka sudah ada. Kasihkan saya, tidak lebih dari 2 minggu saya bisa buka semuanya.